Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana menjaga psikologis anak saat harus isolasi mandiri. Kita akan sapa salah satu anak yang ini adalah anak pecinta COVID. Kita akan tanya waktu dia isolasi mandiri apa sih yang dia rasakan. Langsung kita sapa ya. Halo, Fiona. Halo Kak, Apa kabar? baik. Oke, baik Fiona. Ini mungkin beberapa waktu yang lalu Fiona sempat terpapar COVID-19. Boleh nggak ceritakan sedikit waktu itu apa sih yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan saat terpapar penyakit tersebut? Takut sih, Takut ya? soalnya iya, soalnya dulu waktu terpapar kan masih nggak sebanyak sekarang kan orangnya atau perkembangan yang udah ada kayak vaksin. Dulu kan belum ada, jadi kayak takut gitu. Waktu itu Fiona sendiri isolasi bersama keluarga atau harus isolasi sendiri? Sendiri, Sendiri. Ada iya. nggak sih rasa apa yang paling kecemasan apa yang Fiona paling rasakan saat harus isolasi sendirian tanpa orang tua? Takut nularin yang ada di rumah sih sebenarnya. Oke, aku boleh tahu Fiona usianya berapa sih sekarang? Tahun ini 18 tahun. 18 tahun. Oke, Mbak Ayu, kalau tadi kita lihat bahwa cemasnya lebih tinggi, lalu karena informasi juga banyak gitu ya. Apakah ini juga satu tanda bahwa kalau anak remaja yang terkena paparan COVID dan harus isoman, memang kondisinya akan lebih nggak nyaman karena memang paparan informasi lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan anak-anak gitu kan ya, anak-anak kan memang yang lebih kecil sangat bergantung pada orang tua, akses informasi masih dari orang tua. Ketika orang tua merasa tenang, menghandle-nya dengan tenang dan punya keyakinan bahwa ini akan baik aja, ditreat dengan baik, anak juga akan jadi jauh lebih tenang. Sementara kalau remaja kan sudah jauh lebih mandiri secara kemampuan untuk mendapatkan dan mencari informasi gitu, sehingga sudah paham bahwa oh ini saya bisa menularkan orang lain, akhirnya menimbulkan ketakutan seperti yang dirasakan oleh Fiona begitu kan. Kemudian ini nggak pasti gitu, beritanya yang di sini ada yang bisa menyebabkan hal seperti ini bisa membawa hal buruk seperti ini. Banyak hal seperti itu yang sudah bisa didapatkan oleh remaja yang pada akhirnya sedikit banyak mempengaruhi emosi yang dirasakan oleh remaja tersebut gitu. Bisa jadi emosinya jadi jauh lebih takut, jadi jauh lebih cemas, jadi jauh lebih khawatir gitu kan. Nah itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Ya benar, karena banyak paparan informasi akhirnya juga timbul kecemasan-kecemasan baru yang tadinya mungkin tidak kita rasakan, oh bisa kayak gini loh, jadi justru mungkin memperburuk kondisinya yang ada. Nah Fiona, selain kecemasan yang tadi dirasakan karena takut terhadap si virusnya atau Fiona menularkan anggota keluarga yang lain, Fiona sendiri kan remaja yang sudah punya lingkungan sosial, akhirnya harus lebih terkurung sendiri. Ada rasa stres nggak sih selama menjalani isoman? Iya sih, soalnya biasanya kan walaupun di rumah aja tapi banyak ketemu sama orang tua, sama saudara, sama yang tinggal di rumah. Terus karena harus isolasi mandiri kan benar-benar gak ketemu, terus jadi ya kaget, terus jadi stres aja gitu sih. Apa yang kamu lakukan untuk meminimalisir rasa stres tadi, Fiona? Video call sama keluarga di rumah, sama teman-teman, itu sih. Oke, nah Mbak Ayu, ini kan kalau dalam lingkungan keluarga, kalau isolasi bersama mungkin akan lebih enak walaupun tetap harus jaga jarak. Ini sendirian, lalu secara harfiahnya kita dalam satu kotak yang hanya itu saja, pastinya akan memunculkan rasa stres. Apalagi anak remaja, kalau kita lihat Fiona ini kan lagi ingin-inginnya bersosialisasi gitu. Betul. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan anak remaja paling tidak untuk, kalau tadi Fiona mungkin video call, atau ada cara lain paling tidak untuk meredakan kecemasannya? Oke, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan tetap memiliki rutin. Jadi aktivitas-aktivitasnya gitu kan dirancang, pagi mau apa, siang mau apa, pagi bangun tidur, kemudian
mau melakukan aktivitas apa, kemudian mungkin berjemur, habis itu sarapan, habis itu melakukan apa. Hal-hal yang bisa dilakukan di dalam kamar tersebut. Kalaupun memang mau keluar untuk ke teras atau ke taman belakang, dapat matahari, keluar masuk saat orang lain yang anggota keluarga lainnya masuk ke dalam kamar, itu kan bisa janjian untuk refreshing seperti itu. Tetapi untuk kemudian menghilangkan kecemasan, menghilangkan rasa lonely gitu kan ya. Coba untuk kemudian menghidupkan suasana dengan merancang aktivitas-aktivitas yang kiranya bisa dilakukan pada saat kondisinya kan biasanya kalau yang memang isoman tuh kan tanpa gejala atau bergejala ringan begitu kan. Betul. Artinya masih cukup mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan mungkin energi yang banyak atau yang berat. Nah, tapi merancang kegiatan, kemudian mau melakukan apa, kemudian mau mencoba sesuatu yang baru yang mungkin bisa dilakukan di kamar saja, itu bisa menjadi sesuatu hal yang sedikit banyak mengurangi kecemasannya begitu. Kemudian tadi juga yang dilakukan, telepon teman-teman, tetap stay contact dengan sosial media, teman-teman yang memang dirasa bisa mendukung atau memberikan semangat gitu kan, itu juga sangat-sangat bisa membantu begitu. Beberapa penyintas COVID yang kemudian berbincang dengan saya itu pada saat menjalani masa isolasi mandiri itu setelah selesainya, ketika mindsetnya tepat gitu ya, justru merasa banyak begitu selesainya gitu ya, merasa mensyukuri bahwa sudah melewati ini, terus mendapatkan insight baru. Ada beberapa yang mendapatkan insight baru bahwa ternyata banyak orang yang peduli dan care ya dengan saya, karena ada telepon dari teman-teman yang bergantian, kemudian ada kiriman-kiriman support, ucapan lekas sembuh gitu kan. Itu membuat kita merasa bahwa banyak orang yang perhatian, banyak orang yang peduli, dan itu setidaknya bisa membantu untuk booster semangat yang pada akhirnya meningkatkan imun kan ketika merasa happy gitu. Jadi happy, malah ada insight baru setelah isoman ya. Nah, Fiona sendiri merasakan hal tersebut nggak sih? Dukungan dari orang-orang terdekat membuat kamu merasa lebih semangat untuk sembuh? Iya. Oke. Dari teman-teman kan, terus dari keluarga yang nggak serumah juga suka nanyain kabar, terus dikirimin buah, dikirimin surat gitu-gitu, terus jadi kayak senang gitu. Seru ya, jadi tetap walaupun di dalam kondisi harus isolasi, tetap istilahnya interaksi sosial dengan kerabat tuh masih terus berjalan. Nah, Fiona tadi kan Fiona sendiri bilang ada paparan informasi dari sana sini, ini membuat kecemasan Fiona meningkat. Yang kamu lakukan saat itu apa? Apakah kamu justru tidak membuka sama sekali media sosialmu, atau justru membiarkan mencari lebih banyak lagi data untuk riset untuk pengetahuan kamu tentang paparan COVID ini? Kan suka lihat dari sosial media kayak Instagram ada post orang tentang COVID gitu. Kadang postnya itu masih agak setengah-setengah Kak, jadi karena udah terlanjur penasaran, walaupun takut tetap cari di Google gitu-gitu. Aduh, oke. Akhirnya karena ya itu anak remaja kan mau ingin tahu ya, ingin tahu tinggi sudah terlanjur, udah deh kita terus aja baca sampai akhir. Oke, Fiona, ini kan ada psikolog kita, Mbak Ayos Tomo. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan nggak? Mungkin kalau kamu kan sudah sembuh saat ini, atau mungkin teman-teman ada yang berbagi cerita tentang kamu karena kondisinya sekarang sedang isoman, silakan. Cara buat kita yang sedang menjaga orang yang lagi isoman gitu, biar kitanya tetap tenang gimana? Tetap happy, tetap tabah gitu. Benar. Ini juga terjadi juga nih, anak menjaga mungkin keluarga atau orang tua. Gimana biar tetap tenang, Mbak? Oke, satu yang jelas terima dulu bahwa ini ada anggota keluarga terdekat saya yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri dan terpapar COVID gitu kan. Either itu orang tua, adik ataupun kakak. Kemudian yang kedua adalah setelah berhasil menerima, emosinya kan jadi lebih enak ya. Udah, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dua, kemudian merujuklah pada fakta, lihat kondisi kesehatannya dan berfokus pada apa yang bisa dilakukan saat itu. Jadi mulai list up gitu kan, apa yang harus dilakukan, kemudian harus periksa apa, kondisinya apa yang harus dilakukan. Berfokuslah pada hal-hal tersebut yang memang bisa kita kontrol. Ketiga, kemudian kalau memang kita merasa kita tidak mampu untuk mendapatkan informasi yang belum tentu benar dan kadang-kadang justru membuat kita
merasa nggak nyaman, ya sudah diputus saja batasan informasi tersebut. Oke. Gitu kan, sehingga memang ya udah kita hanya mengambil informasi yang cukup dan yang kita butuhkan saja begitu kan. Nah kemudian yang keempat tentunya adalah lihat kondisi orang tua kita gitu kan, dan berfokus pada kondisi orang tua yang harus kita jaga begitu kan, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa oh ini kondisinya baik, oh ini memang ada proses yang harus dilalui. Kayak orang COVID itu kan ada memang proses masa harus lemes banget, kadang-kala batuk, kadang-kala apa gitu kan. Nah berfokus pada oh ya apa yang harus dilakukan, dicek kalau misal masih oh ini masih bagus. Dan kemudian kalau misal memang ada kerabat atau kemudian rekan dokter yang bisa dihubungi untuk meng-cross check sehingga informasinya valid, usahakanlah berbincang dengan yang profesional atau ahli tersebut, sehingga akhirnya bukan informasi simpang siur yang membuat kita justru semakin cemas dan semakin khawatir begitu. Oke, ini kalau bisa informasi, kalau orang dewasa biasanya kan bisa kontrol dirinya sendiri. Kalau anak-anak sebenarnya kita punya kontrol dari orang tua. Perlu nggak orang tua mengontrol paparan informasi pada anak yang memang sedang terpapar COVID? Ya kalau misalnya memang kita merasa perlu untuk dilakukan nggak apa-apa, kita sampaikan aja deh. Kalau yang informasi yang nggak perlu jangan diakses gitu. Nanti malah jadi bikin semakin semakin panik, semakin kemudian cemas dan semakin stres. Perlu juga kita sebagai orang tua memberikan informasi yang kita rasa itu cukup valid, kita rasa cukup benar, kita sampaikan, oh ini yang benar seperti ini loh, ini yang tahapannya seperti ini loh, kayak gitu. Oke, yang valid dan menenangkan ya, agar cepat pulih anak kita ya. Oke, Fiona, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, salam untuk keluarga di rumah, sampai jumpa. Oke, jadi memang kan dalam keluarga macam-macam ya. Anak ini tengah pandemi memang pastinya terpapar juga nih, selain bukan terpapar COVID saya, tapi juga kena mentalnya atau psikologisnya. Ini yang harus kita perhatikan juga. Nanti kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.